Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan channel-channel saya, meneruskan lakon cerita saya yang tadinya saya udah buka, sekarang saya akan teruskan. Jadi tadi cerita lakonnya saya tutup waktu zaman saya pulang, ya. Saya pulang ini, nah terus saya pulang waktu habis ngelakon baru 1 hari. Saya kerja di rumah baru 1 hari. Nah ini sekarang ada sambungan ya, ini sambungan. Yo, mohon maaf teman-teman semua, ini sambungan. Ya ikutin lagi channel saya, ikutin sampai tuntas. Jangan dimatikan dulu, ikutin. Pengen teman-teman melihat buktiin sejarah saya ataupun lakon riwayat saya. Ya, ikutin terus. Pencet lonceng, gambar jempol ataupun subscribe apa dah lupa, saya nggak bisa deh, itu mah dah ribet deh ya, malum dah udah umur udah segini. Ya minta maaf kalau ada rasa kesalahan. Sebelumnya saya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, kepada kerabat-kerabat, kepada tim-tim kita semua yang ada di Wetan Jawa, ada yang di Cirebon, Kerawang, Kuningan, Subang, Jogja, Wonosobo, Gunung Bromo, ataupun Lasroban, ataupun Purwokerto, yaitu semua dari Garut, Bandung, Sancang, dari mana itu, tolong bantu saya. Ikutin cerita-cerita saya dan sejarah-sejarah saya sampai tuntas. Jangan ditutup dulu kalau belum tuntas. Ikutin saya. Saya mohon maaf. Saya buka dengan menyambungkan urusan cerita-cerita saya. Nah, pada saatnya saya dapat 1 hari, saya ini langsung diperintahkan berangkat ke Pelabuhan Ratu di Gunung Tangkil, Cisolok. Nah, di Gunung Tangkil itu saya cari orang bisa. Nah, ceritanya ceritanya saya belum menemukan orang bisa. Nah, saya di situ sebelumnya saya masuk ke Gunung Tangkil, saya tidur. Ceritanya di perjalanan itu di Gunung Tangkil sama Cirebon, jadi jauhan di Gunung Tangkil. Saya jalan teh. Jadi lamaan di Gunung Tangkil. Cuman bedanya saya naik mobil dulu ke Bogor. Nah, dari Bogor, nah terus saya naik lagi ke Sukabumi. Nah, terminal pelabuhan baru saya jalan. Karena saya udah lelah. Tuh, itu saya ada yang ngasih duit. Saya buat ongkos. Dulu lagi zaman Cikarang ke Bogor aja cuma 7.500. Nah, dari Bogor ke Sukabumi dulu kalau kagak salah 15.000 apa 20.000. Udah lupa lagi lakon itu. Nah, dari situ baru saya jalan ke Kampung Cisolok. Nah, dari Kampung Cisolok saya ke sono kemarin nanyakan enggak ada tahu. Saya tidurlah di permunggangan di dekat laut, di bawahnya kakinya Gunung Tangkil. Di situ dapat 1 malam. Saya kedua malamnya, ketiga malamnya tidur nggak kemana-mana. Saya cuma keliling pinggir laut aja, di pinggir laut. Ntar kalau ada saya tidur situ di maupun ntar tidur balik lagi tidur lagi. Nah, begitu saya tidur ketiga malamnya baru ada petunjuk. Manggilnya, nak, kalau mau lihat ke sana ke atas, ya kamu jalan sini mutar. Kata, cuman nggak ada jalan, nak. Kata gitu. Itu ngelamatin saya, bukannya saya itu. Itu rasa ngelamatin, tapi rasa bebayang, rasa ada. Kamu muter jalan, nak, katanya gitu. Ya ntar udah sampai ke atas, pasti kamu akan menemukan yang kamu perlu. Gitu. Tapi kalau yang nggak perlu nggak akan ketemu lah, katanya gitu. Nah, terus saya jawab di dalam perasaan saya jawab, ya. Nih, yang saya temukan siapa? Kata siapa gitu. Ntar aja kamu tahu sendiri, katanya gitu. Jadi saya tuh begitu saya rasa kaget, hilang.
Nah, saya mau berangkat malam, ya jadi saya mendusin, dan udah bangun dah, cerita bangun mah. Orang baru duduk sebut tidur, ya tidur merem-merem ayam lah gitu. Wah, udah riwa mah banyak dah, udah. Kuping udah ke sono suara burung, ke sono suara apa tahu. Nah, jadi reriwa-reriwa ini mah udah namanya di tengah hutan, di gunung ya, udah karak krek krak krek krak krek, guak udah macam-macam cara daya. Namanya ini reriwa. Ada yang kelihatannya klebat, klebat, klebat. Udah saya nggak hiraukan seperti itu, udah biasa. Udah biasa, udah nggak kaget. Nah, naik cerita pagi-pagi saya ke gunung. Ya emang dasarkan saya itu nggak boleh makan, nggak boleh minta. Tapi tetap, walaupun saya naik mobil daripada saya entar keder, soalnya saya nggak belum tahu waktu itu sih, belum tahu jalan jurusannya mana, cuman saya nanya-nanya di terminal, saya nanya-nanya. Saya kalau kagak salah punya duit, lagi zaman duit paling gede 20.000, paling gede 20.000. Nah, itu saya punya duit kalau kagak salah 37.000, 37.000. Nah, di situ saya nanya, kalau kagak salah bekas ongkos sisa duit, kalau kagak salah sisa duit 4.000. Tuh, iya. Nah, di situ terus saya nanya-nanya dah sampai ngelewatin. Terus kan dari situ juga jauh. Dari pelabuhan aja jauh, lumayan lah bangsa, hampir 2 kiloan jalan. 2 kilo ke Gunung Tangkil. Di situ dapat 3 hari saya bersemedi di bawah pohon kayu. Terus saya dapat tunjuk si orang ini. Nah, datang saya naik. Tinggi banget. Tinggi banget, yang namanya disebut Gunung Tangkil itu tinggi. Muncak dia doang. Sebelahnya laut. Nah, sebelahnya laut itu di belah jalan. Kalau dari sini, kalau dari arah Bogor itu adanya di kanan. Kalau dari Pelabuhan Ratu adanya di kiri. Nah, di situ saya dapat 3 hari 3 malam. Nah, di situ saya menemukan, itu saya bukan tidur, lagi kerja. Karena saya emang udah ada dalaman saya bismillah, ya saya selalu wiridnya bismillah. Bismillah aja. Kita bermohon sama yang kuasa, izin dulu sama yang leluhur di situ, saya izin dulu sama yang para sesepuh, yang penguasa, yang raksa, yang ada di situ, pada yang seng, yang deng, yang paribasa, yang penguasa, para dewa kayangan, para putri kayangan, para putri bumi, dewa bumi, para sesepuh, saya izin dulu di situ. Ya, saya mohon izin dulu ke bagi yang mengiring mendampingi orang-orang tua. Tuh. Nah, di situ baru saya ada papatan. Papatan dalam arti dari saya nitip ke orang tua sampai ke batin. Nah, dalam arti orang tua saya nitip. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon kepada orang tua, kepada nenek, kakek, kawa, kangkong, saya minta bantuan. Kama batin, bapak batin, saya minta bantuan. Nah, ini bacaannya, saya minta pertolongan buat menjaga diri, jangan sampai ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak emak, ke bapak, ke nini, ke aki, ke wa, kangkong, ke uyut, ke matua buyut, ke bapak tua buyut, ke matua buyut, ke makolot yang bapak tua kolot. Nyuhunkeun. Ya. Di nyuhunkeun ieu putu keur lagi ngalalakon ngejalanin tugas, minta ucapan ini biar nyata, biar bukti, minta dibuktikan. Yang saya punya tujuan tolong dikabulkan, yang saya punya niat tolong dilaksanakan. Apa yang saya punya tujuan tolong buktikan nih. Nah, di situ baru dari batin saya panggil. Nah, saya langsung naik ke atas. Begitu naik-naik ke atas, di situ saya dapat 3 hari 3 malam. Di situ saya ngelihat para syekh pada datang, 7 orang syekh. Nah, di situ pertama belum ketemu saya, itu yang ngurusin keraton-keraton itu, perasaan saya lagi wirid itu ada pembantunya seorang kerja mengurus lingkungan keraton itu. Yang saya dudukin nggak tanya keraton. Gitu. Emang kelihatannya rumput, itu semua rumput, pohonan apa. Tapi pada saatnya di alam gaib itu keraton dia, lokasi dia. Nah, di situ baru saya mengenal yang disebut Korsi Kencana Mas. Korsi Kijang Kencana Mas. Itu di situ saya baru ketemu. Nah, apa bisanya ketemu? Nah, di situ saya 3 hari 3 malam enggak turun.
saya merasakan hujan, angin sekitarnya ledek apa nyamber-nyamberin pohonan, tetap saya kekuatan dari bismillah. Satu, yang namanya ada alif, ada alam. Takkan kalau kita mengenali alif harus mengenali alam. Jangan timbang alif doang dikenalkan. Alif isinya apa? Itu beda-beda alif. Ada dari umat Islam yang maha pengasih dan maha penyayang karena Allah. Itu bagian ke jurusan beda. Tapi kalau jurusan daripada daleman dari alam gaib itu beda. Kalau dari alam gaib adalah itu mengenalkan alif adalah alam. Alam tuh macam-macam. Ada alam dunia, ada alam gaib, ada alam langgang, alam raga, alam semuanya ada. Nah di situ akan saya mulai berkenalan sama gini-ginian. Berkenalan kita menuntut mengenali alam. Nah di situ para syekh ketemu saya ceritanya. Nah di situ para meetingnya syekh, jadi saya tahu meetingnya syekh masing-masing dia mempunyai tongkat. Ada tongkatnya belang kayak ulang-ulang, ada segini panjangnya, dia punya begini, ya, dia punya begini, kakinya dia punya tongkatnya seukuran sedada. Nah terus ada lagi, syekh apa cuman saya nggak mengenalkan. Orang saya suruh ngumpet, suruh ngeliatnya ngintip sama yang kerja keraton itu. Nah ada lagi, itu kuningan dari kuningan emas, belang hitam emas, ya. Nah di situ dia gambarnya kayak gambar moncong ular, udah macam-macam. Ada yang hitam mulus, ada yang kuning mulus, ada yang putih mulus. Itu dalam 7 para syekh. Nah di situ. Jadi, nah di situ meetingnya para syekh. Nah masing-masing dia punya tujuan, masing-masing ditugasin. Ada yang tugasnya di bagian wetan, ada yang tugas bagian kulon, ada yang tugas bagian lor, ada yang tugas di bagian kulon. Nah masing-masing para syekh, 7 para syekh itu masing-masing ada tugas. Yang menunggu di dasar bumi, yang menunggu di Dewa Kayang. Yang tengah-tengah satu untuk adanya di keraton. Nah itu saya tak, bukannya saya sok tahu, jadi saya merasakan, saya rasa udah kegambar. Nah di situ mejanya aja itu mejanya emas, meja emas kalau kelihatan saya. Itu kata pegawainya juga emang emas. Tuh, cuntang-cuntangnya semua cuntangnya kayak gini itu emas sampai ke tatak-tatakannya, ke poci-pocinya. Poci zaman dulu kan di teng-teng kecil itu emas juga. Kursinya emas, kursinya begini yang ada bangku begini tuh, ya, yang ada begini bangkunya. Itu kursinya emas juga. Nah, pokoknya ke meja-meja itu emas. Nah, itu pertama dites para syekh. Itu begitu dituncap ke gunung itu, tongkat masuk ke dalam gunung itu, tembus gunung langsung buas. Ada yang bagian dasar bumi dituncap ke alam bumi, ke alam laut. Laut langsung mecah. Saat mecah. Begini. Perasaan saya penglihatan. Tapi saya belum melihat bukti, tapi saya melihat lagi sedang wirid. Bukan hayalan, bukan cita-cita. Saya nggak tahu para syekhnya itu, saya nggak tahu sebenarnya. Cuman saya tahunya mengenal karena kita ada di situ tadinya gitu. Yang disebut Syekh Jakatullah, Syekh Kudratullah, Syekh apa tuh banyak di situ. Emang di atas makam ada 2, Syekh Kudratullah dan Syekh Jakatullah. Di situ ada 2 makam. Nah di situ perkumpulan para syekh itu di situ. Masing-masing dia punya tugas. Itu ada syekh 7 yang baru bertemu sama saya. Itu kursi, sebutnya kursi Kijang Kencana Mas. Nah, takannya juga. Nah, ditugasin dari itu saya turun. Nah, saya terus suruh bekerja di hotel, di bawah Hotel Samudra. Tempat saya tapak juga. Di situ bukannya di guha, bukannya di apa, itu di pinggir laut, di gerongan batu, di gerongan batu ini, di gerongan batu nih, saya di tengah-tengah. Ini gerongan batu nih, saya di tengah-tengah. Jadi bukannya guha, bukan apa, di gerongan batu, batu begini. Tuh, jadi kita ngegerong, kita adanya tengah duduk sila. Nah, di situ. Di situ saya dapat kalau kagak salah 7 hari 7 malam dikejar ombak, cuger ombak. Alhamdulillah kagak basah sama sekali.
kagak dingin, enggak apa. Sampai saya ngelihat naga di laut, naga warnanya biru. Jualan kelayang, mau nyamber saya sampai begini, kena batu. Saya kira teh berdarah, nggak tahu enggak. Orang pala saya lang, perut kosong, ngebabuk batu. Wah, bukan main. Bukan main. Iya, nikmat kalau kata makan nikmat bener. Perut lagi kosong, pala lagi lolong, kita begitu joger ngadu batu. Saya kira terpecah pala. Alhamdulillah enggak sampai sekarang. Ya kata si Allah, terima kasih. Tapi pala saya enggak ngapa-ngapa, enggak renget, enggak apa. Tuh itu begini. Ya, ini rasa unik emang juga. Itu ombak begitu gede, begitu jabar. Tapi alhamdulillah enggak dingin, kagak basah. Heran saya juga. Nah, emang orang belum rasain, takkan saya membagi-bagi pengalaman. Pengalaman saya seperti ini yang saya jalani cukup menderita buat saya. Cukup pedih dan cukup perih buat saya. Nah, di situ baru saya sampai 7 hari 7 malam. Malam ke-6-nya baru saya didatengin. Didatengin malam ke-6-nya. Ya. Di situ kelihatan saya ada rumah gubuk satu ruang dan cuman ada kamar, satu kamar. Rumahnya rumah masih bilik bambu. Pintunya masih bilik bambu yang dibukanya greot kalau cuman kalau nutup tuh ditunjang, dipalang begini, bambunya dipalang di sini gitu dipalang gitu tuh. Iya, di bambu itu begini nih. Jadi ada palang pintu palang ini. Nah, jadi begitu ini itu rumah gubuk, begitu saya ngelihat langsung terang tuh rumah kayak ada lampu, tapi nggak kelihatan lampu, tapi rumah terang. Terang aja. Terang dah seperti begini terang. Nah, jadi datangnya nini pertama datang nini. Baru dia bawa kempek di sini dia nyoren peti kecil. Ya, peti kecil lah. Ukuran kayak kardus aqua ataupun kardus Indomie kecilan lagi. Ya. Nah, begitu dia baru tawa. Kalau tawanya bener percis malampir, tawanya percis malampir. Saya juga, waduh, udah nggak getar, ya, udah nggak getar. Karena saya bukan tidur itu, tidur tapi melek tapi tidur. Itu bukan tidur, bukan, iya, tapi kelihatan. Tuh, manggil, nak, kata dia, nak, katanya gitu. Nak, cuman kalem dia mah lemes, nak, kamu lagi sedang apa? Tuh, oh Nini, iya, tuh. Saya perasaan saya seger, saya enak. Ketemu Nini itu jadi nggak ada rasa lapar, padahal begitu ini perut saya ngegantung laparnya, apa perut kesono koclak kemari koclak, kesono koclak kemari koclak, waduh panas perut, otak udah nong lapar, pengen minum, tenggorokan seret. Ya berhubung kita ketemu itu, jadi bukannya kayaknya seger, kayak orang sehat aja gitu, kayak orang nggak punya masalah, kita lagi tirakat, enggak, perasaan saya. Ya, sini nak, katanya, masuk katanya gitu. Iya nih, masuk, saya masuk dalam buku saya masuk ceritanya. Nah, begitu masuk dia baru tertawa. Ya, kamu nak, katanya, perlu apa? Katanya gitu. Jadi saya ceplak ngomong nggak jelas, saya juga. Saya pengen ketemu Ibu Kanjeng Ratu, kata saya. Mau perlu ketemu Ibu Kanjeng Ratu? Tertawa dia. Emang kamu belum tahu nama Ibu Kanjeng Ratu? Gitu. Kanjeng Ratu tuh namanya cuma nama telahan, tapi nama aslinya bukan Kanjeng Ratu. Saya udah lupa dikasih taunya. Itu telahan Ibu Kanjeng Ratu karena penguasai di sini di darat lautan gitu. Jadi dia punya dikuasain. Nah, begitu tawa-tawa, kata dia, kalau emang pengen mengenal Ibu Kanjeng Ratu, tunggu nak, katanya gitu. Ya nih. Nah, jadi kalau kerjanya kita pengen ketemu, ngebaktinya begini nak. Jadi bukan ngebakti ini bukannya daging, bukannya ikan ayam, bukannya nasi, bukannya apa-apa. Jadi cuma hanya buahan. Yang setahu saya dikasih tahu cuma buahan.
sama nini itu, Nina nih makanannya kesenangannya ibu ini. Dan itu diiris. Ada bangkuang, berapa iris gitu ya. Ada kedongdong muda berapa iris. Nah, ada ubi hitam itu tuh yang isinya biru, berapa iris. Ada pisang batu muda berapa iris. Nah, terus ada belimbing berapa iris, ada mangga magel, paya magel tuh berapa iris. Nah, langsung dibikin apa itu sebutnya gula ganting. Nah, langsung dikucur sama dia gini. Ini nak kesukaan ibu. Kalau kita mau manggil ibu, cukup sama ini nak. Gitu. Nggak usah apa-apa, nggak usah mewah-mewah. Dia cukup sama ini aja. Dia nggak mau dikasih ikan, nggak mau dikasih gini. Ini maunya sama ini aja nak. Tuh, tangan saya. Takkan kalau ada orang ngomong gini-gini, saya nggak percaya. Karena saya dikasih tahu langsung. Nah, begitu dia bawa tas ini, bawa kempek ini. Nina, liatin. Begitu dituang, ngebrolok, itu kayak gini. Buai, klip. Wah, yang begini mau biru. Begitu saya mau ambil sama dia nggak boleh ditangkap. Jangan nak, kamu belum saatnya, gitu. Belum saatnya kamu memiliki. Nah, tunggu aja kalau pengen ketemu ibu. Jadi nini itu masuklah ke kamar. Begitu masuk ke kamar saya suruh nunggu. Begitu dari kamar itu juga keluarlah si ibu-ibu, badannya ramping, nggak mau kayak apa-apa, cuman pakai dia baju segini, kebaya nih ya, terus langsung ke batas dengkul, di pinggangnya diikat, rambutnya panjang batas pantat, nah badannya mukanya ramping, kayak saya gitulah gantengnya, kayak saya gitulah gantengnya. Cuman kalau saya kurang, kalau dia mah rada panjangan dikit berhubung sama laki-laki kali ya. Kalau dia perempuan, gini mencakep, kalau saya mau kan jelek. Ya kalau saya mau kan bukan perempuan jadi jelek. Kalau dia mau kan perempuan, muka kayak gini itu ganteng. Kalau saya muka saya pas-pasan gitu. Udah monyong, udah jelek muka. Udah pas-pasan muka saya. Kalau ibu mah orang cantik lah. Ya. Cuman dia nggak pakai mahkota. Enggak. Kata siapa mau pakai mahkota bukan dia. Nah, itu mungkin kalau beda-beda orang kali ya, ini mau beda-beda orang. Kalau bagi saya menemukan seperti itu. Nah, saya menanya, ya, wah, nah dia yang saya ingat bahasanya nak.